Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam program RYM, Renewing Your Mind, di mana melalui program kesayangan kita ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah pola pikir kita sekaligus mengubah pola hidup kita, sehingga semakin hari kita boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan dan berkenan kepada Dia. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada bersama saudara-saudara kami dalam program Renewing Your Mind. Bapak, kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengar Engkau berbicara kepada kami. Oleh sebab itu, kiranya Engkau sendiri yang menolong anak-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini. Berikan hikmat dan pengertian. Juga berikan setiap kami para pendengar dan setiap kami yang mengikuti acara ini hikmat untuk mengerti, sehingga melalui firman yang kami dengar, hidup kami boleh dibaharui dan diubahkan. Urapilah kami semua, dan biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau saudara bisa mengikuti acara ini, saudara pasti dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan yang sering muncul, bahkan dialami oleh banyak orang, termasuk di dalamnya adalah orang-orang percaya. Pertanyaan itu adalah, mengapa penghasilanku tidak cukup? Dengan kata lain, mengapa penghasilanku kurang? Tetapi benarkah kalau penghasilan itu kurang? Lalu apakah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saudara dan saya, tidak memelihara? Padahal Alkitab berkata, bunga di padang Dia hiasi, burung di udara Dia pelihara. Tidak hanya itu saudara, banyak sejatinya ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang pemeliharaan. Misalnya, apa yang dituliskan di dalam Matius 6 ayat 25, di mana dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum. Bahkan penulis Ibrani menuliskan di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima bagian yang B, dikatakan dengan tegas bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tetapi Pak, memang sejatinya penghasilan itu tidak mencukupi. Nah, mungkin saudara berkata seperti itu. Saudara,
Kalau sampai hal itu terjadi, saya percaya itu bukan salahnya Tuhan, tetapi pasti ada sesuatu yang salah di dalam diri orang itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam Ibrani 13 ayatnya yang A dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, melainkan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini merupakan suatu perintah daripada Tuhan, di mana yang Dia kehendaki bahwa setiap orang percaya itu tidak menjadi hamba uang. Maksudnya harus bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Begitu, saudara. Nah, ini memang tidak gampang kalau orang tidak bisa mencukupkan diri. Saya kasih tahu ya saudara, meskipun penghasilannya mungkin puluhan juta per bulan dengan hanya satu anak, itu juga tidak akan cukup. Sebaliknya, orang yang bisa mencukupkan diri walaupun penghasilannya, pendapatannya hanya sebesar UMR dengan 3 anak pula, itu pun bisa cukup, saudara. Dengan kata lain, kalau seseorang tidak berusaha untuk mencukupkan diri, maka juga tidak akan pernah cukup. Maka kalau kita membaca Ibrani 13 ayat yang kelima, itu harus dibaca secara utuh. Semua kalimat harus dimengerti dengan baik. Nah, sayangnya banyak orang Kristen seringkali comot-comot ayat, menggal-menggal ayat, termasuk Ibrani 13 ayat 5. Yang disuka hanyalah bagian yang B, di mana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini benar-benar dipegang. Dan ketika menghadapi kesulitan keuangan, penghasilannya tidak cukup, lalu mengklaim janji Tuhan. Dia pikir Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan. Loh, kok bisa kurang loh? Padahal sejatinya tidak demikian yang dimaksud ayat itu kalau dibaca secara lengkap, di mana dikatakan janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lalu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi janji Tuhan ini sebenarnya janji yang bersyarat, saudara. Artinya, kalau seseorang berusaha untuk mencukupkan diri, maka janji Tuhan itu bisa dialami. Tuhan tidak akan meninggalkan dia, Tuhan tidak akan membiarkan dia. Dengan kata lain, Tuhan pasti memelihara hidupnya. Tetapi sebaliknya, kalau syarat itu tidak dipenuhi, orang hidup semau-maunya, hidup boros, tidak berusaha mencukupkan diri, maka janji Tuhan ini tidak berlaku terhadap orang itu. Tidak mungkin Tuhan akan memelihara. Tuhan pasti akan membiarkan ketika mereka kesulitan.
Tuhan pasti sepertinya meninggalkan mereka, dan memang bisa jadi ditinggalkan karena memang salahnya orang itu sendiri. Bukankah Tuhan sudah memberikan satu tatanan, saudara? Tatanannya apa? Tatanannya agar orang percaya berusaha mencukupkan diri. Dan memang itulah gaya hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana di dalam doa yang diajarkan Tuhan mengatakan seperti ini, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajar para pengikutnya untuk berdoa demikian, untuk meminta makanan kepada Allah pada hari ini dan secukupnya, itu sebenarnya Tuhan menghendaki pola hidup yang cukup, gaya hidup yang cukup. Jadi kalimat dalam doa Bapa kami ini sejatinya memuat gaya hidup sederhana. Gitu saudara, gaya hidup sederhana itu gaya hidup yang bisa mencukupkan diri. Begitu. Nah, sayangnya memang harus diakui tidak mudah. Dan banyak orang, termasuk orang Kristen, gagal di wilayah ini. Artinya apa? Artinya tidak bisa mencukupkan diri. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok sampai orang Kristen itu tidak bisa mencukupkan diri? Yang pertama, saudara, karena gengsi, saudara. Yang namanya gengsi itu mendasarkan nilai hidup atau harga diri itu pada materi. Nah, ini bisa membuat orang besar pasak daripada tiang. Artinya sebenarnya tidak mampu tetapi dipaksakan. Melihat tetangga yang sepertinya kerjanya cuma sebentar-sebentar, tetapi TV-nya 32 inch. Melihat tetangga beli TV baru, sementara dia yang kerjanya lebih maksimal menurut pandangannya, kok TV-nya cuma 14 inch. Dia ganti dengan TV yang baru, yang bukan hanya 32 in tapi 40 in. Sayangnya belinya tidak tunai, saudara, tapi kredit. Banyak kasus-kasus seperti itu. Penghasilannya UMR. Coba saudara pikir, UMR itu berapa? Kalau Solo ya paling kurang lebih 2 jutaan lah. Tetapi ambil kredit motor baru, saudara. Kenapa ambil kredit motor baru? Ya karena gengsi itu tadi. Karena teman sekerjanya motornya juga baru, NMAX, saudara. Lah dia beli X-Max yang lebih gede, saudara. Angsurannya memang jangkanya panjang, bisa diambil 3 tahun barangkali atau 4 tahun. Tetapi angsurannya antara 600 sampai 750. Nah, ini kalau ekonom berkata ini salah, saudara, karena pasti tidak bisa, akhirnya tidak akan bisa mengangsur. Bukankah harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain di dalam kehidupannya, apalagi kalau sudah berumah tangga, ada anak pula, banyak kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan wajib seperti listrik, seperti PAM, uang sekolah anak. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya yaitu tadi, akhirnya tidak bisa mengangsur. Ironi, saudara-saudara, penghasilan 6-7 juta merasa sudah besar penghasilan itu.
Lalu karena kondisi seperti ini banyak promo-promo, salah satunya adalah promo mobil, ada potongan pajak. Kemudian dia pikir karena angsurannya cuma sekitar 3 jutaan per bulan, wah dia berani, dia ambil tuh. Itu artinya hampir separuh dari gajinya dipakai untuk mengangsur. Tidak pernah dibayangkan bahwa satu hari itu akan menyulitkan hidupnya. Dan benar saudara, ujung-ujungnya apa? Jangankan bayar angsuran, saudara, ketika ada spare part yang harus ganti, ketika harus servis, ataupun pajak kendaraan bermotor itu jatuh tempo, nggak bisa bayar. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ya pinjam sana, pinjam sini, gali lubang, tutup lubang. Kenapa bisa begitu? Karena gengsi, saudara. Orang gengsi itu akan mati karena gengsinya. Gengsi itu akan membunuh seseorang. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nilai hidup, nilai diri seseorang, apalagi itu orang percaya, apalagi itu orang Kristen, bukan tergantung, bukan terletak pada materi, harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, bukan semuanya itu, saudara. Tetapi nilai hidup orang percaya itu bagaimana kita bisa memperagakan kehidupan seperti Yesus, yang berkenan di hadapan Bapa, yang melakukan pekerjaannya dan menyelesaikan rencananya. Begitu, saudara. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara saat ini sedang mendengar firman ini, dan saudara ada di wilayah ini, saudara adalah orang yang gengsi, bertobat saudara, berhenti saudara. Nggak baik, dan itu akan mempersulit diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasan orang tidak bisa mencukupkan diri? Alasannya karena tidak bisa membedakan yang namanya keinginan dan kebutuhan. Ini penting, saudara. Kelihatannya sepele, kelihatannya kita merasa, Pak, saya ya tahu kebutuhan itu yang seperti apa, keinginan itu yang seperti apa. Tetapi realitanya, tetapi faktanya, sebenarnya banyak yang tidak mengerti. Lah, buktinya apa? Buktinya banyak yang jatuh dalam keinginan. Ya, temannya beli sepeda karena memang dia suka bersepeda, olahraganya bersepeda. Lah, kita lihat teman kita punya sepeda, tanya harganya, kok sepertinya kita mampu beli dan sepeda itu bagus, lalu beli. Ingin beli, bisa beli, dibeli. Padahal itu bukan kebutuhan. Di mall, saudara, banyak yang ditawarkan, bahkan banyak barang itu ditempatkan di eye level. Artinya setinggi mata kita langsung bisa melihat. Itu begitu menggoda. Bahkan barang-barang itu masih dikasih label diskon 50%, diskon 70%. Oh, menggiurkan, branded lagi. Dompet, tas, sepatu, baju bermerek 70% gede, saudara, diskonnya. Ya, karena ada kartu kredit, saudara, nggak langsung bayar. Meskipun nggak bawa uang tunai, tapi ada kartu kredit. Kepengin, saudara, karena barangnya bagus. Padahal barang-barang itu semua sudah dimiliki. Nggak butuh sebetulnya, tetapi karena ada diskon, pengen beli dan ada kartu kredit, maka dibelilah barang itu.
Itu namanya tidak bisa membedakan mana yang namanya keinginan, mana yang namanya kebutuhan, saudara. Dan saya percaya masih banyak contoh-contoh yang lain bagaimana seseorang itu tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Bahkan kadang-kadang cuma terbawa emosi belaka. Oh, ada fundraising ini, ya, pengumpulan dana, misalnya seperti itu, ya. Wah, karena ini di lingkup wilayah RT misalnya, mau 17-an, diminta para donatur, dibutuhkan para donatur, maksud saya. Oh, yang satu kasih misalnya 100.000, yang lain kasih 200.000. Wah, kita terbawa emosi, saudara. Pengen apa? Pengen dihargai. Pengen apa? Pengen dianggap mampu. Maka tanpa pikir panjang kita langsung kasih 500.000 atau 1 juta, saudara. Nah, ini pun juga orang yang tidak bisa mengerti kebutuhan dan keinginan. Padahal itu bukan satu kebutuhan, sangat jelas, saudara, itu keinginan, tapi ditabrak juga. Ironi bukan, saudara? Nah, itu sangat disayangkan, saudara. Dan tentu masih banyak lagi. Misalnya nih, ditawarin sekarang itu ada yang namanya KTA, kredit tanpa agunan. Wah, bank itu kenceng, tiap hari telepon, sampai 1 hari orang ditelepon nggak bisa nolak. Padahal nggak butuh duit itu, tetapi diambil juga, saudara. Akhirnya apa? Dari beli barang yang tidak dibutuhkan, dari memberi sebagai donatur, ambil kredit tanpa agunan tadi, nampaknya memang kecil-kecil dan nampaknya itu mampu diatasi, tetapi tanpa sadar kalau itu dikumpulin jadi satu, itu sudah menyita sebagian besar penghasilannya. Sehingga tahu-tahu ketika jatuh tempo, oh, kesulitan dalam hal membayar. Akhirnya apa? Jalan keluarnya, apalagi kalau orangnya gengsi, pasti dia cari pinjaman, saudara. Banyak orang yang menawarkan pinjaman. Ada pinjaman online, pinjol. Wah, bunganya tinggi, seminggu 20%, gak masalah karena gak ada yang tahu. Pikirnya begitu, ambil. Wah, ternyata seminggu gak bisa ngelunasin, ambil pinjol yang lain. Akhirnya sampai satu titik membengkak, saudara. Nggak bisa diatasi lagi, saudara. Namanya dicemarkan pula melalui medsos, kebingungan. Padahal sejatinya kalau bisa mencukupkan diri, itu tidak akan terjadi. Padahal kalau bisa membedakan dengan baik mana keinginan, mana kebutuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi Pak, kan kita sekarang sudah terlanjur penghasilan kita kurang, terlanjur utangnya sudah banyak, jalan keluarnya bagaimana Pak? Oh begitu, jalan keluarnya yang pertama tentu saudara periksa diri saudara. Kalau saudara memang melakukan kesalahan yang saya katakan tadi, misalnya gengsi, misalnya tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, ya datang kepada Tuhan, akui semua itu, berdoa, minta ampun, sekaligus minta hikmat, supaya Tuhan tunjukkan jalan keluarnya. Jangan membabi buta, jangan melangkah sendiri, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mau bayar harga. Caranya bagaimana? Menambah penghasilan. Bagaimana bisa menambah penghasilan, Pak? Dengan kerja lembur. Kalau saudara sudah bekerja di pagi hari sebagai karyawan, coba pikirkan bagaimana saudara bisa lembur. Misalnya malam hari, coba diupayakan bekerja apa yang bisa menghasilkan uang dengan cara-cara yang benar.
jualan misalnya buka apa pada malam hari atau wedangan atau apa, atau mungkin juga bisa menambah penghasilan dengan cara apa, online. Sekarang cukup banyak ya orang yang berusaha secara online dan terbukti memang bisa menghidupi saudara. Kalau tidak kerja lembur, ya kerja part time, artinya kerja sambilan. Ya salah satunya tadi misalnya dengan online, ini bebas saudara. Begitu. Yang ketiga, kalau memang terpaksa, saudara harus merelakan aset saudara yang bisa dipakai untuk meringankan hutang saudara. Ataukah itu motor, kalau memang tidak ekonomis, tidak efektif, ya dijual aja. Mobil, daripada nggak bisa ngangsur, pinjam sana untuk ngangsur, lebih baik mobil ini dijual. Toh nggak punya mobil juga nggak apa-apa kok. Begitu saudara. Ah, itu caranya. Saya percaya saudara, itu memang tidak mudah untuk dikerjakan, tetapi itulah jalannya. Kalau saudara mencari jalan yang lain, itu akan memperburuk keadaan. Percaya saya saudara, pasti keadaan saudara akan lebih buruk. Karena memang cara-cara yang ditunjukkan Alkitab seperti itu, di mana muaranya semuanya adalah hidup secara sederhana, ya, mencukupkan diri. Itu yang harus kita bangun sembari kita membereskan hutang-hutang kita. Kita harus mengubah pola pikir kita, kita harus mengubah gaya hidup kita. Nggak perlu gengsi-gengsian lagi saudara. Begitu. Harus mau mulai dari nol lagi, ya nggak masalah. Nggak perlu dengerin lah apa kata orang. Toh mereka juga nggak akan berbuat apa-apa untuk saudara. Ingat itu. Dan ingat bahwa hidup ini sejatinya ibadah saudara. Yang namanya ibadah di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 itu dikatakan harus disertai rasa cukup. Ibadah itu harus disertai rasa cukup. Artinya apa? Dalam keseharian kita harus bisa mencukupkan diri. Begitu maksudnya. Kalau tidak, ya kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kali ini saudara. Mungkin singkat, tetapi saya percaya kalau saudara mendengarkan betul-betul, pasti saudara akan diberkati. Amin. Kita akan pujikan satu pujian yang akan meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini. Ingat saudara, Allah kita itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan saudara dan saya. Kalau Tuhan menciptakan saudara dan saya, nggak mungkin kita dibiarkan. Pasti Tuhan pelihara. Nggak mungkin kita akan kekurangan. Itu pasti. Asal kita mengikuti tatanan. Karena berkenaan dengan berkat-berkat jasmani itu Tuhan sudah punya tatanan saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita pujikan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan
gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang menghadap tahta-Mu yang kudus, bersyukur oleh kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Kami mengakui bahwa kami salah. Kami seringkali gengsi. Kami seringkali tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Padahal itu jelas berbeda dan kami sebenarnya tahu ya Bapak. Sehingga kami tidak bisa mencukupkan diri. Sekarang kami menanggung akibatnya. Kami kesulitan, penghasilan kami menjadi kurang dan sepertinya tidak cukup. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat dan kami percaya Engkau yang akan memberikan hikmat serta jalan keluar. Mulai saat ini kami mau hidup sederhana seperti doa yang Kau ajarkan. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kami mau belajar hidup mencukupkan diri, karena kami tahu tanpa mencukupkan diri kami tidak akan pernah cukup. Terima kasih ya Bapak. Memberkati setiap mereka yang mengikuti acara ini dengan berbagai pergumulannya. Kami percaya ketika mereka mendengarkan firman-Mu, menyimpan dalam hati dan melakukannya, maka Engkau menolong memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sekarang terimalah berkat, perlindungan, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dan salam RYM.